ini Bapak Ibu semua yang sekolah, ini kemudian mengupdate aplikasi e-rapornya. Nah, ini tampilannya, tampilan dari awal e-rapor yang dulunya Direktorat Pembinaan SD maka berubahlah menjadi Direktorat SD Ditjen Paudikdasmen. Kemudian pada bagian versi yang kemarin versi 1.0 sekarang menjadi versi 1.1. Nah, untuk selanjutnya spesifikasi apa server aplikasi rapor agar dapat berjalan? Yang pertama masalah prosesor. Prosesor itu agar bisa berjalan dengan baik maka setara dengan dual core. Apabila prosesornya ini saya dengan dual core, maka untuk aplikasi Dapodik jalan, aplikasi e-rapor SD juga jalan, PMP juga jalan. Kemudian untuk operasi sistemnya, ini kita gunakan Windows. Jadi kami menggunakan Windows mengikuti apa yang ada di Dapodik. Jadi disarankan menggunakan Windows, baik itu Windows XP, Windows 7, kemudian Windows 8, 10, sampai atau Windows Server 2012. Sementara RAM-nya disarankan minimal 2 GB. Ini minimal, tapi lebih baik kalau sampai 4 GB. Dan ruang kosong pada drive C minimal 500 MB. Sementara port yang digunakan itu ada 2. Apabila Bapak Ibu menjalankan langsung dari desktop, maka akan diarahkan langsung ke 2689 portnya. Nah, yang 2689 ini sebetulnya diharapkan untuk admin saat sinkron Dapodik. Tetapi kalau digunakan untuk guru, maka disarankan menggunakan yang 2050. Karena dari kecepatannya itu lebih cepat yang 2050. Kemudian, pembaruan apa saja yang ada di e-rapor SD untuk versi 1.1 ini. Yang pertama nanti pada menu admin dan menu guru. Menu admin itu ada tambahan menu yaitu pada bagian data referensi lokal, ada menu namanya data kompetensi dasar. Di sana admin bisa menambah, kemudian bisa mengimpor KD-KD yang akan digunakan di satuan pendidikan tersebut. Nah, mengapa bisa mengimpor? Karena ada pilihan yang di C bahwa sekolah atau satuan pendidikan dapat menyederhanakan secara mandiri. Nah, oleh karena itu, KD-KD yang disederhanakan secara mandiri bisa diimpor oleh admin. Jadi untuk mempercepat proses daripada harus menambah satu persatu KD. Kemudian pada bagian guru, ini pada menu kompetensi dasar, di situ ada perbedaan yang dulunya hanya langsung pada KD-KD Permen 37, kalau yang sekarang ada 3 pilihan, yaitu Permen 37, Kabalitbank, atau KD yang disediakan secara mandiri. Nah, itu nanti guru wajib menonaktifkan mana yang tidak digunakan. Kemudian pada update nilai, di mana nilai ini kemarin ada bug yaitu pada nilai sikap. Kemudian update kompetensi dasar. Nah, pada data kompetensi dasar ini ada beberapa bagian yang harus disesuaikan agar sesuai dengan Kemendikbud nomor 719. Kemudian ada update proses kenaikan, di mana pada bagian menu wali, kalau yang versi 1.0 itu apabila diklik jadi tidak naik, maka akan tetap menjadi naik. Maka ini sudah dibenahi di versi 1.1. Kemudian pada bagian perencanaan nilai. Jadi rencana nilai di sini untuk mengcopy rencana nilai, tapi ingat bahwa rencana nilai dapat dikopi untuk guru yang sama. Artinya, misalkan guru agama, beliau mengajar kelas 1A, 1B, 1C. Maka dia membuat satu rencana penilaian di kelas 1A, kemudian tinggal dikopikan untuk kelas 1B dan 1C. Kemudian ada update untuk cetak leger dari permintaan teman-teman, bahwa di bawah leger langsung ditampilkan nama kepala sekolah beserta guru kelasnya. Kemudian ada format impor. Ini adalah format impor untuk
mengimpor data kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ini adalah untuk yang sinkron dapodik. Nah, ini ada beberapa permasalahan untuk dapodik yang sekarang, bahwa dapodik yang sekarang ini, yang 2021, akan membawa kode ID sekolah guru yang ngajar di sekolah tersebut. Maksudnya begini, apabila di sekolah itu ada guru sekolah lain yang mengajar di sekolah tersebut, maka ID sekolahnya akan ikut di tabel sekolah dapodik sekolah itu. Akibatnya apa? Kalau ditarik ke e-rapor, maka data atau rekod yang pertama yang tampil. Sehingga bisa jadi kalau menggunakan aplikasi yang versi 1.0, data sekolahnya adalah sekolah tetangga. Mengapa seperti itu? Karena guru dari sekolah tetangga tersebut ikut mengajar di sekolah yang bersangkutan. Sementara ternyata data sekolah tetangga itu ada pada baris pertama. Nah, maka perlu diupdate sinkronnya untuk yang versi 1.1 ini. Berikutnya, di sini pembaruan untuk admin. Ini pembaruan untuk admin, di mana pada bagian data referensi lokal, ini ada tambahan data kompetensi dasar menunya. Kalau diklik di sini akan muncul data kompetensi dasar untuk mata pelajaran apa, kita pilih, muncullah di sini KD-nya dari mana. Ada yang dari Permen 37, ada yang dari Balitbank. Apabila sekolah membuat atau menyederhanakan KD secara mandiri, maka di sini akan muncul juga KD dari Permen 37, Balitbank, kemudian Mandiri. Nah, di sini pada bagian kanan atas, pada bagian admin ada tambah kompetensi dan ada impor kompetensi dasar. Inilah yang menjadi perubahan besar pada menu admin, di mana bisa impor kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya pembaruan untuk yang admin tadi, pada saat klik kompetensi dasar, maka di sana ada menu download format impor. Artinya apa? Format impor kompetensi dasar harus mengikuti apa yang ada di aplikasi e-rapor. Nah, perlu ditekankan, nanti apabila Bapak Ibu itu ingin impor, maka pada baris yang ke-9 atau pada bidang, itu diisi angka 1. Saya ulang lagi, diisi angka 1 apabila KD-nya mengikuti KD Permen 37. Sementara pada bidang itu diisi angka 5. Saya ulang lagi, diisi angka 5. Jika KD-nya mengikuti KD untuk yang dari Balitbank. Sementara kalau mau impor untuk KD-KD mandiri, maka diisi angka 9. Sekali lagi, kalau misalkan ingin mengimpor KD yang disederhanakan secara mandiri, maka diisi angka 9. Perlu ditekankan bahwa yang boleh memilih adalah satuan pendidikan, bukan guru. Artinya, kalau satuan pendidikan memilih kompetensi dasar menggunakan yang dari Balitbank atau yang disederhanakan, maka semua guru harus mengikuti yang dari Balitbank. Konsekuensinya apa? Bagi guru yang mengajar muatan lokal, saat input KD, maka tolong bidangnya diisi angka 5. Itu jika mengikuti yang Balitbank. Tapi jika satuan pendidikan ternyata memilih untuk mengikuti yang KD dari Permen 37, maka konsekuensinya bagi guru yang muatan lokal saat menginput KD, maka kodenya harus dikasih angka 1. Karena kalau tidak, maka tidak akan tampil di rencana penilaian. Itu secara umum. Nah, jadi ini cara untuk download. Kalau ingin download, maka setelah kita buat atau kita download format impornya, kemudian sudah kita isi data-datanya, muncullah nanti nama dalam Excel, tapi ingat harus ekstensinya XLS atau
Excel 97/2003. Nah, nanti kita tinggal pilih file, kemudian kita ambil salah satu KD yang akan kita impor, kemudian tinggal diklik upload dan simpan data kompetensi. Maka otomatis sudah akan menambah database tentang kompetensi dasar. Kemudian di sini untuk pembaruan dari menu guru. Nah, di menu guru, begitu login sebagai guru, maka saat kita klik data kompetensi dasar, muncullah 3 pilihan. Jadi kurikulum nasional, artinya apa? Berarti di sini kita atau sekolah itu memilih bahwa akan melaksanakan kurikulum dengan KD-KD dari Permen 37. Nah, maka di sini apabila sekolah kok memilihnya yang Balitbank, tolong diklik nonaktifkan kompetensi dasar. Artinya apa? Kalau ini muncul tulisan merah nonaktifkan kompetensi dasar Permen 37, berarti ada KD dari Permen 37 yang aktif. Nah, jadi kalau sekolah ternyata akan menggunakan yang penyederhanaan Balitbank, maka harus diklik nonaktif. Jadi harus ada satu saja yang diaktifkan. Kalau tidak, nanti saat guru menyusun, jadi guru menyusun rencana penilaian, maka KD-nya akan muncul double-double. Ada 1.1 muncul deskripsi, 1.1 lagi deskripsi lagi. Itu artinya apa? Berarti untuk KD dari Permen 37 maupun untuk KD dari penyederhanaan Balitbank semua masih aktif. Tolong sekali lagi dinonaktifkan yang tidak digunakan. Jadi saya ulang, apabila memilih penyederhanaan dari Balitbank yang digunakan di sekolah tersebut, maka yang dari kurikulum nasional harus diklik nonaktif. Apabila sekolah milih yang kurikulum nasional, maka yang dari Balitbank gantian yang dinonaktifkan. Selanjutnya, di sini contoh misalkan dari penyederhanaan Balitbank. Nah, apabila Bapak Ibu guru klik edit, jadi sebelumnya tadi ada menu edit kompetensi, maka ada pilihan. Nah, pilihan ingin aktif atau nonaktifkan KD tersebut. Nah, ini satu persatu bisa dijalankan, tapi kalau ini yang kita gunakan maka akan lama, maka kami memberikan satu tombol di atas yaitu klik nonaktif, klik nonaktif kompetensi dasar, maka semua KD yang statusnya aktif akan dinonaktifkan sesuai dengan yang menonaktifkan kompetensi dasar dari Permen 37 atau dari Balitbank. Nah, kemudian selanjutnya di sini langkah kerja admin. Nah, ini yang perlu ditekankan. Yang pertama, apabila Bapak Ibu sudah menginstal Erapor versi 1.0, maka silahkan langsung diupdate ke Erapor SD versi 1.0 tuh, versi 1.1 exe. Ini filenya, kita klik 2 kali, kemudian sudah. Tunggu, kemudian tinggal klik jalankan, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah berhasil, maka kemudian admin login sebagai admin dengan memilih semesternya bebas. Setelah memilih semester bebas, maka kemudian klik ambil data dapodik, tapi yang disinkron cukup semesternya saja, jangan sinkron semua data. Nah, nanti otomatis data semester akan bertambah, yaitu akan bertambah dengan semester yang 2020/2021 ganjil atau semester yang aktif sekarang. Setelah itu silahkan keluar dulu dari aplikasi Erapor adminnya. Setelah keluar baru login lagi, tetapi milihnya sekarang milih semesternya yang 2020/2021 ganjil. Setelah itu baru ambil data Erapor, data dapodik, dan klik sinkron semua data.
Nah, setelah itu semua selesai, yang nanti agak lama biasanya di siswa. Mengapa lama? Karena di siswa kami akan mengambil identitas siswa lengkap yang ada di dapodik apapun, ditambah dengan data longitudinalnya. Nah, setelah berhasil, jangan lupa admin harus generate ulang user. Mengapa demikian? Karena setiap semester maka kode untuk wali kelas akan berubah. Maka harus diklik generate ulang user. Setelah itu baru diklik data mata pelajaran. Nah, di sini apabila baru menginstal pertama kali, maka ringkasan mata pelajaran kosong. Itu wajib diisi. Tetapi bagi yang sudah pernah menggunakan versi 1.0, maka data ringkasan mata pelajaran sudah terisi. Nah, mengapa wajib diisi? Ringkasan mata pelajaran wajib diisi karena nanti akan ditampilkan di Legger. Nah, maksimal untuk mengisi data mata pelajaran tadi, ringkasannya maksimal 10 karakter. Saya ulang lagi, untuk input ringkasan mata pelajaran, maksimal itu 10 karakter. Nah, kemudian langkah ke-9, yaitu apa? Admin harus mapping mapel. Nah, mapping mapel dari menu data referensi lokal. Ini untuk apa? Untuk menampilkan nilai dari mata pelajaran tadi di rapor pada urutan keberapa. Kalau sudah pernah menggunakan yang versi 1.0, maka sudah terisi langsung. Tapi bagi yang baru menginstal dari 1.0, kemudian diupdate ke versi 1.1, maka ini masih kosong. Kemudian wajib menginput data KKM mata pelajaran. Ini diinput setiap semester. Nah, selanjutnya apabila diperlukan, maka admin mengedit KKM satuan pendidikan. Jadi di sini menunya setelah mapping mapel, klik di bawahnya data KKM mata pelajaran, diinput terlebih dahulu bagi yang belum. Nah, ini nanti ada caranya, di samping input langsung, bisa juga dengan impor. Kemudian masuk lagi ke KKM Satuan Pendidikan. Ini dicek. Dicek apakah sudah sesuai dengan satuan KKM Pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian, jangan lupa selanjutnya input bobot, PH, PTS, dan PAS. Kalau ini tidak jadi kalau tidak diinput bobotnya, maka saat guru mau merencanakan penilaian, maka akan terhambat. Artinya apa? Begitu mau menulis, maka akan diberikan peringatan bahwa bobot belum diisi. Mengapa demikian? Karena bobot ini nantilah yang akan digunakan untuk menentukan predikat dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian setelah itu dicek, masuk ke bawahnya data kompetensi dasar. Mengapa saya kasih warna biru muda? Ini karena apa? Inilah data atau menu baru di admin. Nah, di sini kita cek adakah kompetensi dasar yang perlu ditambahkan. Nah, ini pertama kali, ini yang jelas untuk mata pelajaran muatan lokal, alangkah baiknya atau untuk cepatnya minta bantuan admin karena bisa langsung impor. Tetapi kalau misalkan guru ingin input sendiri, maka input manual satu persatu. Artinya, begitu kita klik, saya akan menambah berapa KD, pilih 5 KD. Maka ngeklik 1 sampai 5 di aplikasi ini. Tetapi kalau dengan bantuan admin, guru memberikan atau menulis KD di Excel, kemudian tinggal diimporkan. Nah, kemudian setelah itu admin ngecek data butir-butir sikap. Di sini adakah tambahan butir-butir sikap yang akan dikembangkan di suatu satuan pendidikan. Jadi defaultnya kami berikan untuk yang sikap spiritual ada 4, sementara sikap sosialnya ada 8.
Tetapi apabila sekolah atau satuan pendidikan ingin mengembangkan butir sikap yang lain di sekolah tersebut, maka admin harus menambahkan data butir sikap. Kalau langkah-langkah ini sudah dilakukan oleh admin, barulah aplikasi rapor digunakan oleh guru atau aplikasi rapor siap digunakan oleh guru. Jadi saya ulang lagi, 14 langkah dari atau untuk admin tolong dilaksanakan satu persatu atau dilaksanakan semua, urut dari atas sampai bawah. Kalau sudah sampai pada data butir-butir sikap, berarti barulah aplikasi e-rapor siap digunakan oleh guru dan wali kelas. Selanjutnya langkah kerja untuk guru. Nah, langkah kerja guru yaitu kita login ke rapor sebagai guru dengan memilih yaitu langsung 2020/2021 ganjil. Itu adalah semester yang aktif sekarang. Setelah itu ngeklik di bawahnya yaitu apa? Ada menu data kompetensi dasar. Nah, di sini wajib pilih mana yang digunakan. Yang menggunakan kurikulum nasional atau menggunakan yang penyederhanaan Balitbank atau menggunakan yang penyederhanaan mandiri. Mana yang tidak digunakan harus diklik nonaktifkan kompetensi. Nanti akan muncul sendiri-sendiri. Kalau saya sedang aktif pada kurikulum nasional, sementara pada kurikulum nasional ada yang aktif, maka munculnya nonaktifkan kompetensi dasar Permen 37. Tapi kalau saya sedang klik pada penyederhanaan Balitbank, sementara status ada yang aktif untuk KD dari Balitbank, maka di sini berwarna merah tulisannya menjadi nonaktifkan kompetensi dasar Balitbank. Nah, nanti kalau misalkan ingin mengaktifkan ulang, maka tinggal klik lagi. Jadi kalau ini berwarna merah, artinya ada yang statusnya aktif. Kalau ini berwarna hijau, yaitu tertulisnya nanti menjadi aktifkan, jadi nonnya tidak ada, berarti posisi status semua tidak aktif. Nanti kita praktekkan. Selanjutnya, setelah itu langkah ketiga untuk guru, input rencana penilaian. Nah, setelah input rencana penilaian, silahkan di-download format nilainya jika guru ingin menginput di rumah, yaitu menggunakan format Excel. Jadi saya ulang lagi, setelah input rencana penilaian, silahkan kemudian guru download format nilainya. Format nilai nanti dalam bentuk Excel, silahkan mengisinya di rumah masing-masing. Tidak perlu harus menggunakan aplikasi e-rapor. Baru setelah nanti selesai diisi, silahkan diimpor. Nah, mengimpornya baru mengaktifkan aplikasi e-rapor lagi. Nah, ini kalau mau dengan cara impor. Nah, tetapi kalau misalkan tidak, boleh juga langsung input nilai pengetahuan, input keterampilannya langsung di aplikasi, juga diperbolehkan. Nah, tetapi untuk nilai sikap, ini alangkah baiknya langsung dari aplikasi. Ini kemarin sudah ada pembetulan, ada perbaikan dari versi sebelumnya. Nah, ini untuk nilai sikap, siapa yang mengisi khusus untuk guru mata pelajaran agama, kemudian guru kelasnya, maka silahkan saat memilih mata pelajaran PPKN, sementara juga ada guru untuk olahraga, dan guru muatan lokal. Ini harus menginput nilai sikap. Nah, di akhir semester, kalau sudah semua data diisi, barulah guru ngeklik proses deskripsi siswa. Proses deskripsi siswa ini, nah di sini, ini adalah untuk membuat deskripsi dari nilai yang diperoleh siswa, ini mana KD yang tertinggi, mana yang KD yang terendah, ini otomatis aplikasi akan mendeskripsikan sesuai dengan perolehan nilai per KD. Sehingga apabila nilai siswa sama, anggaplah 80, belum tentu deskripsinya sama. Tergantung KD mana yang tertinggi, KD mana yang terendah yang diperoleh oleh siswa tersebut.
Nah, setelah ini selesai dikerjakan sampai proses deskripsi, maka wajib hukumnya guru kemudian klik kirim nilai akhir. Kalau ini belum diklik, maka otomatis nilai yang sudah dibuat itu tidak bisa ditampilkan ke e-rapor. Mengapa demikian? Karena kalau belum mengirim ke nilai akhir, artinya nilai masih menjadi rahasia guru. Tapi kalau sudah klik kirim ke nilai akhir, artinya bahwa nilai ini boleh diperlihatkan atau boleh dilihat oleh baik itu wali kelas, kemudian admin, dan bisa dicetak di rapornya. Nah, ini kemudian langkah kerja yang selanjutnya adalah wali kelas. Nah, untuk wali kelas, di sini kerjanya hanya saat di akhir semester saja. Nah, loginnya sebagai wali kelas, ini wali kelas loginnya menggunakan nama kelasnya. Nama kelas di Dapodik apa? Maka login menggunakan nama kelas di Dapodik, kemudian setelah itu memilih semesternya 2020/2021 ganjil. Setelah itu ngapain? Input kehadiran siswa. Nih. Setelah input kehadiran siswa, langkah selanjutnya input kehadiran nilai ekstrakurikuler. Langkah selanjutnya habis input kehadiran siswa, input nilai ekstrakurikuler. Selanjutnya input prestasi apabila ada siswanya yang mendapatkan prestasi di semester tersebut. Kemudian input catatan wali kelas. Nah, ini wajib diisi catatan wali kelas dan ingat, kata-kata di dalam catatan wali kelas adalah kata-kata yang memotivasi peserta didik. Jangan kata-kata yang menghukum. Nah, selanjutnya khusus untuk e-rapor SD ada tambahan input kesehatan. Nah, kalau ini sudah pada proses validasi semua, langkah selanjutnya adalah klik proses deskripsi sikap. Ini akan menuliskan deskripsi sikap siswa yang diasuhnya. Dasarnya dari input nilai yang diinputkan oleh guru mata pelajaran tadi, yaitu guru mata pelajaran agama, PPKN,